Matius pasal 5. Khotbah di bukit, 9 bahagia. Ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, murid-muridnya datang mendekat kepadanya. Lalu ia membuka mulutnya dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang mendamaikan, karena mereka akan disebut putra-putra Allah. Berbahagialah orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu bila orang mencela kamu dan menganiaya kamu serta mengatakan segala hal yang jahat melawan kamu dengan dusta, karena aku. Bersukacita dan bergembiralah dengan amat sangat, sebab besarlah pahalamu di surga, karena sedemikian juga mereka telah menganiaya nabi-nabi sebelum kamu." Garam dan terang dunia. Ayat 13. Kamulah garam dunia, tetapi jika garam itu kehilangan asinnya, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tiadalah ia berguna untuk apapun tetapi akan dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidak dapat disembunyikan. Tiada juga seorang menyalakan pelita, lalu menaruhnya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, dan pelita itu akan memberi terang kepada semua yang di dalam rumah itu. Biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Pandangan baru dari hukum Taurat. Ayat 17. Janganlah kamu berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapkan. Karena dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sampai semuanya terjadi. Sebab itu barang siapa yang meniadakan satu dari hukum yang terkecil ini dan mengajar sedemikian kepada orang, ia akan disebut terkecil di dalam kerajaan surga, tetapi barang siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Karena aku berkata kepadamu, jikalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Hubungan dengan sesama harus beres di hadapan Tuhan. Ayat 21. Kamu sudah mendengar apa yang dikatakan kepada orang-orang dahulu kala, janganlah engkau membunuh, dan barang siapa membunuh, ia akan terkena hukuman. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab, ia akan terkena hukuman, dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai dungu," ia akan terkena hukum majelis. Tetapi barang siapa yang berkata, "Hai bebal," ia akan terkena hukuman api neraka. Sebab itu, jikalau engkau hendak mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu ada sesuatu hal terhadapmu, tinggalkanlah di sana persembahanmu di muka mezbah, pergilah untuk berdamai lebih dahulu dengan saudaramu, baru kemudian datanglah mempersembahkan kurbanmu. Berdamailah dengan musuhmu secepatnya, selagi kamu ada di jalan bersama dia, supaya jangan sewaktu-waktu musuhmu menyerahkan kamu kepada hakim, dan hakim menyerahkanmu kepada petugasnya, dan kamu dibuang ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bagaimanapun juga kamu tidak akan keluar dari sana sampai kamu membayar kepingmu yang terakhir. Jangan berzinah dalam hati. Ayat 27. Kamu sudah mendengar apa yang dikatakan orang zaman dahulu, jangan kamu berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang memandang seorang perempuan dan bernafsu kepadanya, sudahlah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Jikalau mata kananmu membuat kamu tersontoh, cungkillah keluar dan buanglah daripadamu, karena lebih untung bagimu jikalau satu anggota tubuhmu binasa, daripada seluruh tubuhmu dibuangkan ke dalam neraka. Dan jikalau tangan kananmu membuat kamu tersontoh, penggallah dan buanglah daripadamu, karena lebih untung bagimu jikalau satu anggota tubuhmu binasa, daripada seluruh tubuhmu dibuang ke dalam neraka. Jangan bercerai. Ayat 31. Telah dikatakan, siapapun yang menceraikan istrinya, biarlah ia memberinya surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa siapapun yang menceraikan istrinya, kecuali sebab percabulan, menyebabkan dia berbuat zina, dan siapa saja yang menikahi perempuan yang diceraikan, ia pun berzinah. Berkata jujur, jangan bersumpah. Ayat 33. Kamu juga telah mendengar apa saja yang dikatakan orang zaman dahulu, jangan bersumpah dusta, tetapi laksanakanlah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah bersumpah sama sekali, baik demi surga, karena itulah tahta Allah. Atau demi bumi, karena itulah alas kakinya, atau demi Yerusalem, karena itulah kota raja besar. Juga jangan kamu bersumpah demi kepalamu, sebab kamu tidak dapat membuat sehelai rambut pun menjadi putih atau hitam. Tetapi biarlah kamu katakan, ya, di atas yang ya, atau tidak, di atas yang tidak, karena apapun yang lebih dari itu berasal dari yang jahat. Jangan membalas. Ayat 38. Kamu sudah mendengar apa yang sudah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, tetapi siapa yang menampar pipi kananmu, palingkanlah pipimu yang lain kepadanya. Jikalau seseorang hendak mendakwa engkau, lalu mengambil bajumu, biarlah ia mendapatkan jubahmu juga. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil jauhnya, pergilah bersamanya 2 kali ganda. Berikan kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah engkau berpaling dari orang yang hendak meminjam daripadamu. Kasihilah musuhmu. Ayat 43. Kamu sudah mendengar apa yang sudah dikatakan, engkau harus mengasihi orang di sebelahmu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukimu, berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu, dan doakan mereka yang memperlakukan kamu dengan salah dan menganiaya kamu. Supaya kamu boleh menjadi putra-putra Bapamu yang di surga, karena ia menerbitkan mataharinya ke atas orang jahat dan orang baik, serta menurunkan hujan ke atas orang benar dan yang tidak benar. Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan jikalau kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah kelebihanmu daripada yang lain? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga itu sempurna.